Moderasi sebenarnya memang mengembalikan fungsi agama sebagai bejana, sebagai entitas untuk menciptakan kemanusiaan dan menciptakan kedamaian, menghargai kemanusiaan dan menciptakan kedamaian. Sebenarnya moderasi agama ini bukan barang baru. Ini juga sudah dilakukan oleh para nabi, termasuk oleh Nabi Muhammad, bahwa para nabi dengan kitab suci dan agama baru ini selalu diturunkan oleh Tuhan memang untuk menertibkan manusia ketika manusia itu sudah melenceng dari kemanusiaan dan tidak sanggup menciptakan kedamaian. Maka turunlah nabi baru, agama baru, kitab suci baru. Mulai dari Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Ini kan semua ketika manusia sudah mulai lalai terhadap kemanusiaan dan kedamaian. Sehingga apa? Moderasi agama itu adalah mengembalikan fungsi agama sesuai turunnya. Menjadi agama yang bisa menciptakan kedamaian, menjadi agama yang bisa menciptakan kemanusiaan. Sehingga apa? Sehingga apa? Agama itu kemudian berfungsi sebagai bejana, dalam hal ini Islam sebagai agama yang harus merahmati semua penghuni alam semesta hingga hari kiamat. Itu aja memang. Moderasi beragama itu adalah mengembalikan fungsi agama sesuai kelahirannya. Sangat penting karena memang tafsir-tafsir agama semakin ke belakang ini memang semakin membuat petak-petak di antara semua manusia. Karena semakin jauh, ini tidak hanya dialami oleh Islam, semua agama mengalami ini. Semakin jauh waktunya dari waktu kelahirannya, semakin lama orang akan merasa bahwa ajaran agama yang dipeluknya, tafsir-tafsirnya adalah yang paling otentik. Dan ini juga terjadi dalam Islam. Ini hari ini mungkin masih baru muncul ajaran Salafi Wahabi yang merasa paling otentik dengan ajaran Nabi. Mungkin 2-3 abad ke depan akan muncul tafsir-tafsir lain, aliran-aliran berikutnya yang mengaku lebih otentik lagi. Semakin jauh dari waktu kelahiran suatu agama, ini akan semakin merasa bahwa akan semakin muncul bahwa perasaan-perasaan yang paling otentik itu akan lahir. Itu selalu seperti itu. Dalam Kristen juga terjadi seperti itu. Makanya kemudian mereka pecah menjadi Katolik, Protestan, ada evangelis, ada Ortodoks. Ini kan karena semua merasa bahwa dia ini yang paling identik dengan ajaran nabi-nabinya. Termasuk juga Islam. Di Islam ini kan sekarang atas nama otentisitas, atas nama orisinalitas. Lalu dia merasa bahwa dia adalah penganut ajaran Islam paling murni. Dan ketika dia merasa bahwa dia penganut ajaran paling murni, dia akan menganggap orang lain tercemar. Dari sinilah kemudian tercipta kebencian-kebencian yang akhirnya melahirkan kekerasan-kekerasan atas nama agama. Ya, saya kira memang konsep moderasi beragama itu tadi memang harus betul-betul dijalankan. Yang kedua, jangan lupa perdalam ilmu-ilmu untuk menjadi bahan-bahan perbandingan terhadap berbagai ajaran yang semakin melakukan upaya dominasi dan infiltrasi terhadap para santri. Para santri tidak boleh berhenti belajar, karena kalau dia berhenti belajar dan dia menganggap hanya ajaran yang dia pelajari itu yang paling benar, maka dia tidak ada bedanya dengan orang-orang Salafi Wahabi yang pada akhirnya melahirkan hakimiyah dan takfiriyah tadi. Saya sudah katakan dari awal bahwa tidak semua penganut Salafi Wahabi itu teroris. Tapi semua teroris yang ditangkap itu penganut Salafi Wahabi. Kenapa? Dia terpengaruh oleh hakimiyah, penghakiman-penghakiman, dan takfir-takfir. Kalau orang yang berbeda dengan dirinya, itu dianggap orang jahiliyah. Ketika dia menganggap orang yang berbeda dengan dirinya jahiliyah, maka dia akan mengkafirkan. Setelah mengkafirkan, dia akan menghalalkan darahnya. Setelah menghalalkan darahnya, dia ingin membinasakannya. Inilah proses eskalasi terciptanya terorisme dari ajaran-ajaran hakimiyah dan takfiriyah ini. Nah, santri harus tahu itu. Makanya ada salah satu tulisan filsafat dari Eropa, namanya Thomas Aquinas, mengatakan hominem unius libri. Jangan pernah hanya membaca satu buku, lalu satu buku itu dianggap sebagai kebenaran mutlak. Ini orang yang bahaya, yang nantinya akan menjadi pelaku-pelaku teror. Nah, orang-orang Salafi Wahabi ini menganggap bahwa ajaran dirinya yang paling benar, ajaran orang lain yang berbeda dengan dirinya pasti salah, sehingga apa akhirnya? Dia melahirkan aksi-aksi kekerasan dan ingin membinasakan siapapun yang berbeda. Kita tidak boleh melihat terlalu fokus terhadap Salafi Wahabinya, tapi hari ini ajaran-ajaran
takfir, ajaran-ajaran yang mudah mengkafirkan orang, yang menyalah-nyalahkan orang, dan menganggap orang itu bukan Islam, itu kan hanya ajaran ini, ajaran Salafi Wahabi ini. Karena dia mengharamkan ini, mengharamkan itu, mengharamkan ziarah kubur, mengharamkan maulud, mengharamkan tahlilan, mengharamkan rokok, mengharamkan musik, mengharamkan wayang, mengharamkan hormat bendera, mengharamkan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Akhirnya apa? Semua orang ketika diatur dengan haram ini, haram itu, haram ini, haram, pada akhirnya apa? Orang akan terjebak ke dalam penghakiman dan lebih sibuk menghitung dosa orang lain. Dan ini semua disebabkan oleh ajaran-ajaran yang seperti ini. Kebetulan ajaran ini yang paling merajalela di Indonesia. Nah, tentu saja ancamannya sangat besar. Saya katakan 100% teroris yang ditangkap oleh Densus 88 di Indonesia hari ini adalah penganut paham Salafi Wahabi. Meskipun mereka tidak mengakui Salafi itu bukan Wahabi, kita kan nggak bisa dibohongi. Dulunya kan mereka Wahabi. Setelah Wahabi identik dengan terorisme dan kekerasan, mereka mengubah namanya menjadi Salafi. Salafi kemudian banyak identik dengan perpecahan-perpecahan, sekarang mengubah namanya menjadi As-Sunnah. Udahlah, ini teknik-teknik bunglon mereka ini. Sebenarnya radikalisme ini tidak hanya dimiliki kelompok mereka. Kita pun, orang-orang Nahdien, kalau kita berkenalan dengan intoleransi, lalu kemudian merasa semua orang harus sama dengan dirinya, dan kita melakukan aksi-aksi kekerasan, aksi-aksi kebencian, caci maki, sama saja dia radikal. Kan banyak juga itu kiai-kiai, ulama-ulama dari yang meskipun bukan NU tapi juga ubudiyah dan amaliyahnya seperti orang-orang Nahdien, secara ritual sama dengan orang Nahdien, maulidan juga, tahlilan juga, tapi tiada berhenti dia menyuarakan permusuhan, kebencian, mencaci maki ulama lain, mengatakan Gus Dur buta dan sebagainya. Ini kan sama saja radikal juga. Radikal ini tidak harus identik dengan Salafi Wahabi. Kita pun bisa menjadi radikal kalau kita ini selalu mencaci maki orang lain. Titik paling tinggi dari suatu negara itu adalah disintegrasi. Indonesia ini negara nggak masuk akal. Kalau Indonesia ini ada di Arab, pecah menjadi 10 negara. Kalau Indonesia ada di Eropa, mungkin udah jadi 8 negara. Tapi Indonesia dengan tercerai-berai seperti ini tetap menjadi satu entitas. Ini kan harusnya dipertahankan. Satu saja terjadi perpecahan, semua wilayah akan minta pecah. Satu saja ada orang yang berhasil dimenangkan di negara ini, menjadikan ini negara agama, negara berbasis syariah. Bayangkan, orang Manado minta merdeka, orang NTT minta merdeka, orang Bali minta merdeka, ingin berpisah. Karena pasti mereka tidak mau berhukum syariah. Maka kemudian Pancasila itu menjadi perekat dan menjadi jembatan bagi semuanya. Artinya apa? Tidak ada orang pemeluk agama salah satu dari agama yang legal di Indonesia ini merasa dirugikan. Orang mendirikan masjid. Sekarang kalau kita yang orang Islam, apa sih yang dirugikan? Naik haji dikoordinir pemerintah, bahkan disubsidi. Amil zakat juga dikoordinir pemerintah. Sampai penentuan hari raya, penentuan bulan Ramadan, semua kan lewat pemerintah. Mendirikan masjid seleluasa mungkin. Kita di sini mendirikan pondok, nggak perlu pakai izin. Kita tinggal ngedirikan pakai kayu bisa di sini, tanpa izin lebih dulu. Coba saya ingin tahu, lakukan itu di Arab Saudi. Bilang, saya mau bikin ma'had, bangun pakai kayu gitu. Besoknya dibuldoser oleh Baladiah. Ini loh enaknya negara kita ini. Kurang apa orang Islam ini, nggak ada yang dirugikan di sini. Bahkan orang Kristen loh yang mendirikan gereja itu di sana, di mana-mana itu dilarang. Kalau saya jadi orang Kristen, saya udah ngamuk. Iya kan? Ini malah orang Islam yang dapat kemudahan fasilitas, mendapatkan berbagai fasilitas, kemudahan-kemudahan, semua dikoordinir pemerintah, disubsidi segala macam. Malah orang Islam yang selalu menggugat-gugat negara gitu. Kalau kita percaya bahwa Allah itu satu, Qul huwallahu ahad, maka kita harus percaya bahwa yang menciptakan seluruh manusia ini adalah Tuhan yang sama. Orang Kristen juga Tuhan yang sama yang menciptakan dengan kita. Yang menciptakan orang Buddha, orang Hindu, orang Papua, orang Afrika, orang Kalimantan, itu semua adalah Tuhan yang sama. Karena kita percaya bahwa Tuhan itu hanya satu. Ini bisa dicamkan, bisa dipikirkan maknanya. Artinya apa? Tidak ada kebencian tidak ada legalitas kebencian yang harus dilancarkan karena perbedaan-perbedaan. Karena kita semua ini diciptakan oleh Tuhan yang sama.